Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya halaman 66. Lanjutan dari bagaimana kisah Hatim Al-Asam ketika Hatim Al-Asam ini memberikan peringatan, nasihat dengan tegas, nasihat dengan bijak, dengan luar biasa cerdasnya. Bagaimana beliau ini menasihati seorang faqih, seorang tuan guru, seorang hakim, seorang qadhi yang ada di wilayah Rai. Ketika Hatim Al-Asam ini, kita ingat pada kajian sebelumnya, ketika Hatim Al-Asam ini keluar dari rumahnya Abdullah bin Muqatil setelah memberikan nasihat, apa yang terjadi? Abdullah bin Muqatil ini kemudian tambah sakit. Seperti itu. Bagaimana katanya keterangan sebelumnya? Tambah fazdada ibnu Muqatil marad. Dia semakin tambah sakit. Wa balagha. Kita akan melanjutkan. Wa balagha ahlar rayy ma jara bainahu wa baina ibni Muqatil. Kemudian majara bainahu wa baina ibni Muqatil, apa yang terjadi antara Hatim Al-Asam dan Ibnu Muqatil itu balagha, nyampe informasi itu sampainya kemana? Sampai kepada penduduk Rai, sampai kepada penduduk Rai yang ada di wilayah Khurasan. Setelah nyampe kabar itu, bagaimana qadhinya, bagaimana tuan gurunya diberi peringatan dan nasihat oleh Hatim Al-Asam, faqalu lahu, lalu penduduk Rai itu berkata bagaimana? Dia berkata kepada lahu, itu kembali kepada Hatim. Faqalu lahu, lalu para penduduk itu ngomong kepada Hatim Al-Asam, inna tonafisi ini berarti orang yang menjual permadani. Siapa yang dimaksud dalam kitab Ithafus Sada? Yang dimaksud at-tonafisi ini adalah Muhammad Al-Ahdab. Jadi yang dimaksud at-tonafisi menurut syarahnya adalah Muhammad Al-Ahdab. Dia itu penjual permadani di Qazwain yang ada di wilayah Qazwain. Katanya penduduk Rai itu ngomong kepada Hatim Al-Asam, ya toh? Gimana omongannya? At-tonafisi yang ada di Qazwain, Muhammad Al-Ahdab, penjual permadani, ya toh? Di sana ini juga orang besar ini. Di Qazwain yang ada di wilayah Qazwain, aktsaru tawassu'an, justru lebih mewah daripada Ibnu Muqatil. Lebih lapang, lebih jembar, berarti lebih elit lagi daripada Abdullah bin Muqatil. Begitu. Jadi kalau pakai bahasa kita, wahai Hatim Al-Asam, ya tahu, kamu kemarin memarahi Abdullah bin Muqatil. Kamu kalau tahu at-tonafisi, yaitu Muhammad Al-Ahdab yang ada di Qazwain, wah itu lebih mewah lagi daripada Abdullah bin Muqatil. Seakan-akan di sini ada makna yang terkandung agar Hatim Al-Asam juga memberikan nasihat kepada at-tonafisi. Begitu loh. Fasaro lalu berangkat Hatim muta'ammidan, bermaksud menuju untuk bertamu kepada at-tonafisi, yaitu Muhammad Al-Ahdab. Fadakhala alaihi, akhirnya Hatim itu nyampe ke rumahnya Muhammad Al-Ahdab atau at-tonafisi. Faqala, lalu Hatim berkata, rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ana rajulun a'jamiyun, saya ini adalah lelaki a'jami, saya ini bukan orang Arab, orang non-Arab. Uhibbu an tu'allimani mabda'a dini, saya ingin kamu ini mengajariku prinsip agama. Wa miftah solati, dan kunci solatku.
Kaifa atawadda'u lis-shalah? Bagaimana caranya aku wudu untuk sholat? No, coba. Jadi Hatim Al-Asam untuk menasihati At-Tanafisi yang konon lebih mewah lagi kehidupannya dari Abdullah bin Muqatil, ia bertamu, ia bilang kalau beliau ini orang Ajami, orang non-Arab, dan beliau itu pengen agar At-Tanafisi atau Muhammad Al-Ahdab ini untuk mengajari beliau terkait dengan prinsip agama, mengajari beliau terkait dengan kunci sholat. Nah, sampai bertanya, gimana caranya sholat itu Syekh At-Tanafisi, Syekh Muhammad Al-Ahdab? Qala na'am, dijawab oleh At-Tanafisi, ya, wa karamatan, dan ini sebuah kehormatan. Ya gulamu, wahai gulam, wahai pemuda, hati ina'an fihi ma'un. Coba kamu bawakan wadah yang di situ ada airnya, katanya At-Tanafisi. Seperti itu. Kemudian fa'atabihi, lalu At-Tanafisi itu membawa wadah yang ada airnya. Faqa'ada At-Tanafisi, lalu At-Tanafisi itu duduk. Fatawadda'a thalathan, lalu kemudian beliau ini wudhu 3 kali. Summa qala, lalu At-Tanafisi berkata, hakada, nah seperti ini caranya berwudu. Kamu berwudu 3 kali, ya seperti ini yang kamu lihat ini. Fatawadda, yes, fatawadda, wudulah kamu Hatim sekarang. Ya, summa qala hakada fatawadda. Faqala Hatim, lalu Hatim berkata, makana, ya, makana hatta atawadda'a baina yadaik. Makana, kamu tetap di situ ya, tetap di tempatmu, katanya Hatim meminta At-Tanafisi, diam di situ. Begitu kalau bahasa kita, tetap di tempatmu, sehingga saya akan berwudu di depanmu. Artinya Hatim Al-Asam mau memperagakan wudu yang sudah diajarkan sama At-Tanafisi, dan meminta At-Tanafisi agar duduk di depannya, agar tetap di tempatnya. Hatim Al-Asam pengen memperagakan ilmu yang diajarkan barusan. Hatta atawadda'a baina yadaika, sehingga aku wudu di hadapanmu. Fayakunu uakidu lima uridu, sehingga hal itu saya ingin menguatkan atas apa yang saya inginkan. Yes. Faqamat Tanafisi wa qa'ada Hatim. Seperti itu. Lalu akhirnya karena dia kembali ke tempatnya semula, ya kan? Yes. Lalu At-Tanafisi itu bangun, kembali ke tempat awalnya sebelum memperagakan wudu. Yes. Wa qa'ada Hatim, lalu Hatim sekarang yang duduk untuk melaksanakan wudu. Fatawadda'a, lalu Hatim itu wudu. Summa ghasala dhira'aihi, Hatim Al-Asam ini membasuh 2 lengannya arba'an. Tapi Hatim Al-Asam tadi itu, ya, membasuhnya bukan 3 seperti yang dilakukan oleh At-Tanafisi. Malah Hatim Al-Asam memperagakannya 4. Faqala At-Tanafisi, lalu At-Tanafisi itu mengomentari, ya hadza, ya hadza, ini asrafta. Kamu kalau kayak gini namanya kamu boros, berlebih-lebihan. Kok 4 kali? Nah, begitu. Qala lahu Hatim, lalu Hatim Al-Asam ini berkata lahu kepada At-Tanafisi, fi madza, padahal apa aku ini, Syekh? Kamu bilang kalau saya ini boros. Boros dalam hal apa? Fi madza, dalam urusan apa kok saya dibilang boros sama kamu? Qala wasalta dhira'aika arba'an, dijawab sama At-Tanafisi, karena kamu sudah membasuh kedua lenganmu 4 kali. Yes. Lalu faqala Hatim, ya subhanallahil azim, ana fi kaffin min ma'in asraftu. Ya Allah, ya subhanallahil azim, subhanallah maha suci Allah al-azim yang maha agung.
Ana, saya, fi kaffin min ma'in asraftu. Fi kaffin, dalam tapak tangan, ya toh? Min ma'in asraftu, tapak tangan, ya toh? Saya berlebihan dari menggunakan air. Artinya tapak tangan saya sudah berlebihan menggunakan air. Dijawab lanjutannya. Wa anta fi jami'i hadza kullihi lam tusrif. Lah, sementara kamu ini dengan kemewahan ini yang luar biasa ini, kamu tidak boros. Saya cuma menggunakan air 4 kali, kamu bilang saya boros. Lah, kamu mewah luar biasa ini, kamu tidak boros. Wah, ini kritik tajam ini kan. Fa'alimat tonafisi, lalu tahu at-tonafisi annahu, bahwasannya Hatim qasada dzalika tuna ta'allum, ia bermaksud dengan hal itu bukan untuk belajar. Jadi langsung at-Tonafisi sadar, orang ini ternyata bukan kaleng-kaleng dia. Dia itu nggak mau belajar sebenarnya, mau mengkritik saya. Dia langsung sadar, dia mengkritik kemewahan yang dinikmati, kenikmatan gaya hidup yang luar biasa yang sedang ditegur sama Hatim Al-Asam. Karena at-Tonafisi ini lebih mewah daripada Abdullah bin Muqatil. Nah, coba lihat. Ini caranya orang-orang al-mutasawwifun, caranya orang-orang sufi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Akhirnya kita akan lanjutkan. Fadakhala manzilahu falam yakhruj ilan nasi arba'ina yawman. Lalu akhirnya at-Tonafisi setelah diberi peringatan, ia masuk ke rumahnya. Falam yakhruj ilan nasi arba'ina yawman. Ia tidak keluar ke halayak manusia selama dalam kurun waktu 40 hari. Ditegur sekali langsung, tidak keluar rumahnya 40 hari. Ini kalau orang-orang dulu ini luar biasa. Jadi orang-orang dulu ini ketika diberi peringatan langsung, bahkan langsung menangis. Sadar ia mengakui. Abdullah bin Muqatil ketika ditanya, orang alim saja tahu kalau kamu ini hidupnya mewah-mewahan. Wong orang alimnya saja kayak gini. Makanya orang bodoh ketika itu, kenapa kok kamu suka harta, ngejar uang, sangat ambisius dengan harta. Nah, orang alimnya kayak gini. Nah, ketika negor, ketika setelah ketika ditegur oleh Hatim Al-Asam, lalu kemudian Abdullah bin Muqatil mengomentari dalam keterangan itu, saya berarti lebih buruk daripada orang bodoh itu. Kan begitu. Jadi ada pesan kepada kita semua ini untuk agar kita ini dalam urusan dunia, ya kan, tidak boleh bermewah-mewahan itu. Makanya orang zuhud itu perlu kalian pahami, jangan jadikan dunia itu ada di hatimu. Bisa kira-kira. Kamu punya mobil, takdirmu punya mobil boleh, tapi hatimu tidak ada mobilnya. Seperti itu. Kamu siap ada mobil, kamu siap tidak ada mobil. Kamu pasrahkan kepada Allah. Allah Ta'ala yang memberikan kamu rezeki kan? Seperti itu. Coba. Ini sangat bijak sekali cara negurnya. Saya membasuh 4 kali, kamu bilang boros. Lah kamu dengan semua ini boros apa anda? Langsung pusing dia. Tidak keluar selama 40 hari. Seperti itu. Yes. Kemudian falamma dakhala Hatim Baghdad, ketika Hatim masuk Baghdad. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan tahu bagaimana si Baghdad ini, bagaimana sosok Hatim Al-Asam ketika masuk ke Baghdad. Nah, kan seperti itu. Sampai akhirnya di Baghdad nanti mereka para warga yang ada di Baghdad itu bertanya, kamu ini kan orang Ajami, sebagaimana kalau dalam keterangan itu bukan ngomong Ajami, kamu ini kan lelaki yang pelung.
lelaki yang ngomongnya kan gak lancar kamu Hatim. Begitu. Jadi komentarnya manusia, kamu itu kan kalau ngomong gak lancar, gak fasih. Kan seperti itu. Kemudian, tapi meskipun kamu ini gak lancar ngomong, tapi tidak ada orang yang berani ngomong ke kamu kecuali kamu akan mematahkannya. Apa resepnya itu? Jadi orang-orang ini bertanya, Hatim Al-Asom ini kan orangnya kalau ngomong gak lancar, tapi ketika beliau ini disalahkan, pasti Hatim ini bisa memecahkan. Ketika Hatim ini ditegur, pasti akan memperjelas, mematikan hujah orang yang komen kepada beliau. Nah, seperti itu nanti. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu kagum kepada Hatim Al-Asom. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini semasa dengan Syekh Hatim Al-Asom. Seperti itu. Bagaimana kisahnya? Kita akan ngaji pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah.